Baik, teman-teman, ada sebuah pertanyaan yang sering masuk ke kita. Sebenarnya, apakah stres dan depresi itu sama? Ayo, menurut teman-teman gimana? Ya, stres dan depresi adalah suatu hal yang berbeda. Namun, seringkali kita menganggapnya sama. Padahal, kedua hal ini bukan hal yang bisa disamakan, bukan hal yang bisa dibolak-balik. Kita sudah membahas tentang stres pada video sebelumnya. Pada kali ini, kita akan membahas apa beda antara stres dan depresi. Stres merupakan sebuah tekanan yang kita kewalahan untuk menghadapi hal tersebut. Baik itu tekanan dari luar atau tekanan yang timbul dari dalam diri kita. Kata kuncinya adalah ada tekanan dan kita kewalahan dalam menghadapi situasi. Contohnya apa? Stres karena tugas yang masih sekolah atau masih kuliah, stres akademik, tugasnya banyak, menumpuk, PR-nya nggak kunjung selesai. Yang dalam situasi bekerja, stres karena pekerjaannya banyak, karena circle pertemanannya, atau karena rekan kerja, atau hal-hal lainnya. Itu yang dari luar. Dari dalam diri ya stres karena overthinking misalnya, karena berpikiran negatif, itu stres. Sedangkan kalau depresi, itu adalah gangguan psikologis. Tentu kita tidak bisa mendiagnosa secara otodidak. Itu kita nggak boleh menjudge diri kita dengan wah gue depresi nih. Setelah membaca artikel, tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang depresi begini, terus menjudge diri kita ini depresi. Itu nggak boleh teman-teman. Jadi depresi itu gangguan psikologis. Dengan bantuan profesional atau bantuan psikolog atau psikiater, kita untuk mengetahui itu apakah kita depresi atau tidak. Jadi tidak boleh menjudge diri sendiri, harus dengan bantuan profesional. Ingat, stres yang berlarut-larut, stres yang berkepanjangan bisa mengakibatkan depresi. Tetapi depresi tidak mesti didahului dengan stres. Bisa saja seseorang itu langsung depresi. Gejala stres itu bisa dialami oleh siapapun. Bahkan anak kecil itu bisa stres. Bahkan hewan itu juga bisa stres. Tapi kita akan membahas gejala umum stres yang ada pada manusia. Yaitu yang pertama, susah tidur. Kedua, konsentrasi menurun. Selanjutnya, gangguan daya ingat kita menurun. Pola makan kita berubah. Kita mudah marah, sensitif, mudah tersinggung, merasa kewalahan. Padahal itu hal-hal yang mudah. Karena ini adalah gejala-gejala dari stres, kita mudah kewalahan, merasa tidak bisa menyelesaikan tugas tersebut. Itu adalah gejala umum stres. Tapi gejala depresi itu lebih kompleks lagi, lebih dalam. Nah, apa gejala dari depresi itu? Yang pertama itu menarik diri dari lingkungan sosial. Dari lingkungan keluarga, itu suka menyendiri dalam waktu yang cukup lama. Merasa sedih, seolah-olah tidak ada harapan untuk hidup lagi. Hilang semangat, motivasi, energi, stamina kita tidak ada, hilang arah. Berpikiran negatif, selalu berpikiran negatif, terus-menerus. Sulit menjalani kegiatan sehari-hari. Hilang minat pada hal-hal yang biasa kita nikmati. Contohnya apa? Contohnya makan, minum. Itu adalah hal-hal yang sederhana yang bisa kita nikmati. Tapi ini hilang, hambar. Begitu juga dengan tidur. Seharusnya adalah hal yang bisa kita nikmati. Tapi itu hampa, hilang, hambar. Tidak bisa dinikmati. Gejala depresi yang pada akhirnya ada timbul keinginan untuk mengakhiri kehidupan. Atau adanya pikiran untuk bunuh diri. Dan ini adalah ujung dari depresi yang sangat berat. Nah, bagaimana teman-teman? Kita bisa membedakan ya antara gejala stres dan gejala depresi. Ada satu kata kunci yang menarik. Gini, ketika kita mengalami stres, kita pasti tahu apa penyebab stres itu. Tapi
kalau depresi ini membuat kita tidak tahu, kita nggak ngerti, kita nggak berdaya untuk mengetahui apa sebenarnya yang kita alami, apa sebenarnya yang kita khawatirkan, apa yang sebenarnya kita khawatirkan, apa sebenarnya penyebab yang terjadi. Ini kata kuncinya. Kalau stres kita masih bisa mengetahui penyebabnya, kalau depresi kita sulit mengetahui atau bahkan kita tidak mengetahui apa penyebab kenapa kita bisa seperti itu. Ingat teman-teman, jangan mendiagnosa diri sendiri, jangan menjudge bahwa diri depresi. Kita harus melalui bantuan seorang tenaga profesional, bisa psikolog ataupun psikiater. Sekarang kita akan berbagi tips untuk menjaga mental kita tetap waras di tengah gempuran hirup-pikuk dunia yang makin kesini makin kesana. Ada 4 tips yang bisa kita bagikan. Yang pertama adalah self-awareness atau menyadari diri. Kita mengenali karakter diri kita mengetahui kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai prinsip kehidupan kita, apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan. Kita mengenali itu secara keseluruhan. Dengan mengenali diri kita akan mempermudah kita untuk menjalankan apa yang kita butuhkan dan menjalankan apa yang kita mau, serta kita bisa mengontrol diri kita secara maksimal. Dan yang kedua, kita menghargai diri. Kita mengapresiasi tentang apa yang telah kita capai. Kita mengapresiasi yang menghargai diri sendiri dengan mengetahui bahwa diri kita ini berharga. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ketiga, kita percaya diri, self-esteem. Berani melakukan sesuatu tanpa takut dikomen orang lain, tanpa takut dikomen negatif. Berani melakukan hal-hal yang baik tentunya ya. Dan yang keempat adalah self-care. Kita peduli dengan diri kita secara fisik. Kita menjaga pola tidur kita makan makanan bergizi, menjaga pola makan, olahraga teratur. Dengan begitu, keempat tips ini akan membuat hidup kita imbang secara mental maupun secara fisik. Dan jangan lupa diimbangi juga secara spiritual. Oke, jadi kita akan menjadi lebih sehat, baik fisik maupun psikis kita, kalau kita sadar bahwa bukan hanya fisik saja yang perlu dijaga kesehatannya, tetapi mental juga perlu dijaga kesehatannya. Mari kita lebih peduli untuk kesehatan mental kita, karena kita peduli masa depan yang cerah.